Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan kepada share. dinar dan dirham tersebut. Kita tidak sayang kepada mereka. Oleh karena itu, sebahagian ulama memahami para jamaah sekalian, apabila pada saat kita memohon maaf dan saudara kita yang pernah kita zalimi tidak memberikan maaf, rasa-rasanya kalau mereka meminta uang pun harus kita bayar demi menebus kesalahan yang pernah kita lakukan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita katakan, andai kata orang yang pernah kita zalimi meminta kepada kita, saya baru maafkan ketika Bapak mau memberikan sebuah mobil Innova kepada saya. Rasa-rasanya Innova itu selama di dunia tidak bermakna dibandingkan dengan amal ibadah yang akan diambil dari kita nanti untuk penebus kezaliman yang pernah kita lakukan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini belum lagi ketika saudara kita yang kita zalimi mendoakan kejelekan. Baginda Rasulullah mengatakan, pada saat saudara yang pernah kita zalimi tersakiti hatinya, tersinggung perasaannya, dia berdoa untuk kejelekan kita, dan doa tersebut sebagaimana digambarkan oleh baginda Rasulullah, tidak ada hijab antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'azan ilal Yaman faqal ittaqi da'watal mazlum wa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman. Pada saat baginda Rasulullah mengutus Mu'az ke Yaman, beliau menitipkan pesan kepada beliau, wahai Mu'az, hendaklah kamu takut akan doa-doa dari orang-orang yang pernah kamu zalimi, akan doa orang-orang yang pernah kamu berbuat salah dengan mereka. Karena ketika mereka berdoa, baginda Rasulullah menegaskan bahwa doa-doa kejelekan yang disampaikan oleh orang-orang yang kita pernah berbuat salah dengannya atau pernah menzaliminya, maka doa tersebut tidak terhijab sedikit pun antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Inilah sesungguhnya mengapa baginda Rasulullah selalu memberikan peringatan kepada kita. Baginda Rasulullah sayang kepada kita agar amal ibadah kita tidak diambil dan agar kita tidak terkena musibah doa yang dibacakan oleh orang-orang yang pernah kita zalimi. Pada kesempatan malam hari ini, mungkin kita coba melihat beberapa bukti nyata orang-orang yang dizalimi karena sakit hatinya, lalu mereka berdoa kepada Allah agar kita dicelakakan, agar kita dibinasakan selama kita kita dibinasakan pada saat kita berada di dunia ini, belum lagi sampai ke akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih pada tentang ijabah doa orang-orang yang dizalimi. Dalam hadis riwayat Abu Daud yang berasal dari Abu Hurairah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, kata baginda Rasulullah, ada salasu da'awatin, ada 3 jenis doa mustajabat yang diijabah, mustajab sama Allah Subhanahu wa taala. La syak, qal syaka ahlul Kufah Sa'dan ila Umar radhiyallahu anhu.
Jabir bin Samurah menceritakan bahwa penduduk Kufah mengeluh terhadap kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar radhiyallahu an. Jadi rakyat Kufah pada masa pemerintahan Umar pernah mengeluh kepada Umar bahwa pemimpin mereka Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang tidak baik, orang yang tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Pada saat Umar bin Khattab mendengar laporan tersebut, lantas Sa'ad bin Abi Waqqas dipecat dari jabatannya. Barangkali di sini beliau adalah sebagai gubernur. Jadi Umar sebagai presiden, sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai gubernur pada waktu itu. Karena tidak senang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dilaporkanlah kepada presidennya, kepada khalifahnya tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah memecat Sa'ad bin Abi Waqqas, wasta'mala alaihim Ammar. Lalu Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab mengangkat Ammar bin Yasir sebagai pengganti Sa'ad bin Abi Waqqas. Fasyakau hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli. Apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka lapor kepada Umar tentang Sa'ad bin Abi Waqqas? Mereka melapor sampai-sampai kepada persoalan salat. Karena kita ketahui Umar bin Khattab itu sebelum mengangkat pejabatnya, beliau melihat dulu salatnya benar atau tidak. Pada saat warga Kufah melapor tentang Sa'ad bahwa Sa'ad melaksanakan salat tidak baik, maka cepat-cepat Umar memecat Sa'ad bin Abi Waqqas. La yuhsinu yusalli, salatnya tidak benar. Fa arsala ilaih faqal ya Aba Ishaq. Lalu pada saat Umar bin Khattab mendengar laporan tersebut, lalu mengutus seseorang untuk memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas, gelarnya Aba Ishaq di sini. Lalu Umar mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Ini rakyat kamu wahai Sa'ad bin Abi Waqqas mengeluh kepadamu bahwa kamu dalam melaksanakan salat tidak baik. Qala Abu Ishaq. Lalu Abu Ishaq, panggilan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, mengatakan, amma ana wallah fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai khalifah, demi Allah, saya melaksanakan salat atau saya memimpin menjadi imam bagi mereka dalam melaksanakan salat. Persis saya lakukan seperti diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma akhrimu anha, saya tidak mengurangi dan melebihkan sedikit pun yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada saya. Bagaimana mereka melapor saya tidak baik dalam salat, padahal saya mengikuti tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usalli salatal Isya, saya melaksanakan salat Isya bersama rakyat saya, bersama warga saya. Fa arkudu fil ulayaini, maka 2 rakaat pertama saya membacakan surat atau memanjangkan bacaan. Wa ukhifu fil ukhrayaini, lalu saya ringankan pada 2 rakaat yang terakhir. Maknanya pada 2 rakaat pertama dalam melaksanakan salat Isya, saya membacakan surat lain setelah Al-Fatihah, sedangkan 2 rakaat terakhir saya tidak membacakan surat kecuali surat Al-Fatihah sesuai tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala laka dhannu bika ya Aba Ishaq. Lalu khalifah mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan, demikianlah mereka menduga kamu wahai Abu Ishaq atau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas.
apapun yang kamu cerita yang jelas rakyatmu mengeluh kepadamu bahwa kamu tidak benar dalam melaksanakan salat. Fa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan. Setelah itu Rasul Umar bin Khattab mengutus beberapa orang laki-laki untuk datang ke Kufah, untuk berkeliling di kampung Kufah. Tujuannya adalah fasa'ala anhu ahlal Kufah. Tujuannya adalah, jadi Umar berpesan kepada beberapa orang untuk keliling Kufah, untuk mendatangi masjid-masjid, untuk menanyakan kepada warga masjid, kepada para jamaah tentang bagaimana sesungguhnya praktek salat yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu ditanyakan, walam yada' masjidan illa sa'ala anhu. Tidak ditinggalkan satu masjid pun kecuali mereka atau orang yang diutus ini menanyakan tentang Mu'az, tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa yusnuna ma'rufan. Ternyata apa jawaban mereka pada saat ditanya bagaimana salatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kepada setiap warga masjid ditanyakan itu, mereka semua pada menjawab, mereka memuji wa yusnuna ma'rufan, mereka memuji tentang kebaikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak ada yang mencela dari sekian banyak masjid. Kalau misalnya ada di tempat tersebut 20 masjid, 19 masjid sudah didatangi, semuanya memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Hatta dakhala masjidan li Bani Absin faqama rajulun minhum yuqalu lahu Usamah. Sehingga dia masuk kepada salah satu masjid Bani Absin. Jadi kalau kita misalkan ada 20 masjid, 19 masjid didatangi, ditanyakan bagaimana praktek salat Sa'ad bin Abi Waqqas, semua memuji. Tidak ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang tidak baik dalam melaksanakan salat. Tetapi manakala mereka orang-orang yang diutus oleh Umar masuk ke dalam satu masjid, yaitu Masjid Bani Abs, tiba-tiba seorang laki-laki dari jamaah bangkit berdiri, yang namanya yaitu Usamah bin Qatadah, yang digelar dengan Aba Sa'dah. Dia mengatakan, wahai orang-orang yang diutus kepada kami, apabila idza nasyadtana, apabila anda kalian menanyakan pendapat kami tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah, maka untuk anda ketahui semua bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pemimpin kami, dia tidak mau ikut berperang. Kalau ada peperangan, dia menghindar, tidak mau ikut berperang. Wala yaqsimu bisawiyah, dan pada saat ditemukan harta rampasan perang, dia pun tidak membagi secara sama rata. Yang ketiga, wala ya'dilu fil qadiyah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas pemimpin kami itu, dia ketika memberikan satu putusan terhadap suatu perkara, dia tidak pernah berlaku adil. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini laporan dari sekian banyak warga, hanya satu warga yang menyebutkan kekurangan Mu'az bin kekurangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas dikatakan oleh laki-laki yang satu ini, dia tidak mau ikut berperang, dia tidak mau membagi sama rata harta rampasan perang, dan dia setiap memutuskan perkara, tidak memutuskan perkara dengan baik dan benar, dengan adil. Lalu apa tanggapan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dilaporkan kekurangan beliau tersebut? Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ama wallahi la ad'awanna bisalasin,
ketahuilah demi Allah, wahai warga Kufah, saya akan mendoakan kepadamu 3 doa. Ini sasaran kepada orang yang menjelek-jelekkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ingat, kamu mengatakan sesuatu kepada saya itu sebagai satu fitnah besar. Saya tidak pernah melakukan seperti yang anda tuduhkan kepada saya. Saya melaksanakan salat sesuai menurut tuntunan baginda Rasulullah. Saya membagi harta rampasan berang dengan merata. Dan saya memutuskan perkara, selalu memutuskan dengan secara adil dan tepat. Karena kamu menuduh saya akan mendoakan 3 perkara untuk kamu. Yang pertama, Allahumma in kana abduka hadza kadiban qama riya'an wa sum'ah. Ya Allah, sekiranya hambamu ini, maksudnya orang yang melaporkan kejelekannya, sekiranya orang yang melaporkan kejelekan saya yang tidak benar ini, orangnya pendusta, bohong, dia melakukan itu karena ria, ingin mencari popularitas, mencari reputasi di hadapan teman-temannya. Kalau itu tujuan dan maksudnya, maka saya bermohon kepadamu ya Allah, fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa arridhu bil fitan. Ini 3 macam doa yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Allah, panjangkanlah umur orang yang menyebut-nyebut kejelekanku tadi yang tidak pada tempatnya. Panjangkan umurnya dan panjangkan kefakirannya. Selama engkau panjangkan umur, maka selama itu pula engkau panjangkan, berikan kefakiran dalam hidupnya. Wa arridhu bil fitan, dan campakkan dia ke dalam fitnah dalam hidupnya. 3 bacaan doa ini, ternyata para jamaah sekalian, orang yang dizalimi yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang dituduh tidak pada tempatnya, tersinggung perasaan beliau sebagai seorang pemimpin, beliau menadahkan tangan kepada Allah, memohon agar orang yang menzalimi, yang menuduh beliau itu, supaya dipanjangkan umur oleh Allah dan dipanjangkan kefakirannya dan dicampakkan ke dalam fitnah selama hidupnya. Wa kana ba'du, kemudian setelah kejadian tersebut, idza su'ila yaqul, manakala ditanyakan kepada orang tersebut, orang yang menuduh Sa'ad bin Abi Waqqas, dia dilihat sesuai sekali dengan apa yang didoakan, diijabah oleh Allah, dia sampai diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaikhun kabirun maftunun, dia dipanjangkan umur oleh Allah sampai menjadi seorang yang sangat tua, kabirun, maftunun, dan sudah mendapat fitnah dalam hidupnya. Jadi ketika orang bertanya, wahai Fulan, mengapa sekarang kondisi kamu seperti ini? Padahal kamu dulu orang yang segar bugar, yang sehat, tapi kenapa sekarang begini? Dia menjawab, saya seorang yang sudah tua bangka, orang yang sudah kena fitnah. Asabatni da'watu Sa'd bin Abi Waqqas, doa Sa'ad bin Abi Waqqas telah tertimpa pada diri saya. Dia mendoakan saya supaya saya dipanjangkan umur, ternyata saya panjang umur saya. Kemudian karena panjang umur sampai saya tertimpa fitnah. Lanjutan dari hadis tersebut, qala Abdul Malik, salah seorang periwayat hadis ini mengatakan, fa ana ra'aituhu ba'du, setelah kejadian tersebut saya melihat laki-laki yang menjelek-jelekkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu, qad saqata hajibahu ala ainaihi minal kibar, karena begitu tuanya, begitu panjangnya umur si laki-laki tersebut,
sampai alisnya, yang kita tidak pernah dengar, sampai kedua belah alisnya panjang menutupi dua matanya karena faktor sangat tua. Kita mungkin jarang melihat orang yang alisnya panjang sampai bisa menutupi mata. Tapi orang yang didoakan oleh Mu'az, oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini, itu dipanjangkan umur betul-betul sampai tua sekali, sampai alisnya panjang menutupi dua matanya. Dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la ta'arradu lil jawari fit turuq. Lalu ia, pada saat dia datang atau berjalan di jalan-jalan itu, dia tergoda dengan wanita-wanita, mizuhunna, digoda oleh wanita. Seorang yang sudah tua renta ketemu dengan anak gadis di jalan, masih menggoda anak gadis. Inilah yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga dia dijatuhkan ke dalam fitnah selama kehidupannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini satu bukti para jamaah sekalian bahwa doa orang-orang yang disakiti, doa orang-orang yang pernah dizalimi, sakit hatinya, tersinggung perasaannya, didoakan. Apa yang didoakan ternyata terbukti langsung selama dia hidup di dunia. Dia dipanjangkan umur, difakirkan selama dia hidup, dan dijatuhkan dia ke dalam fitnah yang sangat tidak logis sebagai seorang tua renta masih tergoda dengan anak-anak gadis. Ini sebagai doa dari orang-orang yang dizalimi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang lain riwayat Imam Muslim, kalau yang baru saja kita bacakan hadis riwayat Imam Bukhari, ada satu hadis lagi yang kita sampaikan pada malam hari ini, yaitu hadis riwayat Imam Muslim yang berasal dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya, bahwa Arwa binta Uwais idda'an ala Sa'id ibni Zaid annahu akhadha syai'an min ardiha. Arwa binta Uwais mendakwakan Sa'id bin Zaid telah mengambil sejengkal dari tanahnya. Ini sering kalau di kampung-kampung pada saat terjadi pengukuran tanah, ketika tanah-tanah ini tidak dipagar, lalu datang orang-orang yang serakah, membuat pagar, membuat batas. Ketika orang yang punya, jiran tetangganya tidak ada di tempat, dia tanpa memikir panjang, selagi tidak ada yang punya, kita lebarkan saja, kita luaskan saja tanah kita. Ini dituduh kepada Sa'id bin Zaid. Kalau tadi Sa'ad bin Abi Waqqas, ini Sa'id bin Zaid. Yang tuduh adalah Arwa. Arwa menuduh Sa'id bin Zaid telah mengambil tanahnya. Fakhasamathu. Lalu saya mengadu kepada Marwan bin Hakam, juga sebagai seorang khalifah pada waktu itu. Faqala Sa'id. Sa'id mengatakan kepada Marwan bin Hakam, ana kuntu akhuzu min ardiha syai'an ba'dalladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai khalifah, apakah orang seperti saya sampai mau mengambil tanah orang lain, padahal aku sudah mendengar sabda Rasulullah yang melarang tentang persoalan itu. Lalu khalifah bertanya, wa ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Sa'id bin Zaid, apa yang kamu dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Sa'ad bin Zaid? Sa'ad bin Zaid menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha shibran minal ard zulman tuwiqahu ila sab'i aradin. Baginda Rasulullah pernah bersabda, kata Sa'id bin Zaid,
bahwa siapa saja yang mengambil satu jengkal saja tanah orang lain secara zalim, secara tanpa ada izin, secara memaksa dan sebagainya, baginda Rasulullah mengatakan tuwiqahu ila sab'i aradin, maka orang tersebut akan dibenamkan ke dalam 7 lapis bumi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini orang yang mengambil hanya sejengkal tanah orang lain, apalagi sehasta, semeter dan lain sebagainya. Balasannya adalah dibenamkan di dalam bumi sampai 7 lapis bumi. Faqala lahu Marwan, lalu Marwan khalifah pada waktu itu berkata kepada orang yang pada Sa'id bin Zaid, la as'aluka bayyinatan ba'da hadza, saya tidak menanyakan lagi bukti setelah kamu laporkan ini. Karena yang dikatakan ini adalah sabda Rasulullah, saya tidak menanyakan lagi bukti lain. Faqala Allahumma, lalu Sa'id bin Zaid juga membacakan doa kepada orang yang menuduh dia telah mengambil tanah orang lain. Allahumma in kanat kadhibatan fa'ammi basaraha, ya Allah, apabila orang yang menuduh saya tersebut dusta, tidak benar dengan apa yang dikatakan, maka saya memohon kepadamu ya Allah, butakan matanya, waqtulha fi ardiha, dan bunuhlah dia di tempatnya sendiri, di tanahnya sendiri. 2 macam doa yang dibacakan kepada orang yang menuduh Sa'id bin Zaid. Qala fama matat hatta dhahaba basaruha, orang yang didoakan itu dia tidak mati sebelum dibutakan matanya. Artinya terbukti dengan doa yang dibacakan kepadanya membuat matanya buta, baru setelah itu dia meninggal. Tumma baina hiya tamshi fi ardiha, kemudian manakala dia sedang berjalan-jalan di tanahnya sendiri, id waqa'at fi hufratin famatat, tiba-tiba dia jatuh ke dalam satu lubang hingga merenggut nyawanya di lubang tersebut. Inilah terbukti bahwa dia ditelungkupkan, dibenamkan di dalam lubang yang besar, di dalam lubang 7 lapis bumi, sesuai yang didoakan oleh Sa'id bin Zaid. Dia disakiti, sakit hatinya, lalu mendoakan kepada orang yang menzaliminya. Terbukti bahwa doa tersebut sampai sesuai yang didoakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari dalam hidup ini kita senantiasa menjaga agar kita tidak berbuat zalim kepada siapapun, sekecil apapun. Kalaupun kita berbuat zalim, maka hendaklah kita meminta supaya dimaafkan sesuai dengan sabda Rasulullah, supaya kita tidak celaka dengan doa-doa jeleknya, dan supaya kita amal ibadah kita tidak diambil oleh Allah dan diberikan kepadanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.